Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi yang husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kita sudah menghabiskan kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud sudah kita selesaikan. Kita masuk di kisah yang baru, yakni kisah Saba. Kisah Saba. Kalau di dalam riwayat yang sahih itu, Saba itu adalah nama seseorang. Saba itu adalah nama dari seseorang yang dia ini punya keturunan yang cukup banyak, yang di situ kemudian nanti ada berdiri sebuah negeri, sebuah kerajaan yang dinisbatkan oleh dirinya itu. Jadi dalam riwayat yang sahih, Saba itu sebenarnya adalah nama orang. Nah, kemudian dikenal juga kemudian Saba ini menjadi sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan, sebuah negeri kalau dalam bahasa kita sekarang. Ratu Bilqis itu adalah bagian daripada dinasti Saba, dari keturunan orang yang bernama Saba ini. Jadi sejak awal memang Saba ini dan keturunannya, mereka itu menyembah matahari. Pada zamannya Ratu Bilqis, rakyat Saba ini sempat beriman, karena konteksnya kita paham betul. Ratu Saba ini akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dia masuk Islam, dia beriman kepada Allah, dan rakyatnya pun juga akhirnya beriman. Setelah meninggalnya Saba lambat laun, kemudian negeri Saba kembali seperti pada masa-masa awal, yakni menyembah kepada matahari. Bapak Ibu, ada orang Indonesia yang meneliti, yang kemudian beliau menyebut bahwa negeri Saba itu katanya di Wonosobo. Mungkin jenengan pernah membaca itu. Katanya Saba itu adalah di Wonosobo. Katanya Bilqis itu adalah Ratu Boko. Dan katanya Candi Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Itu namanya Dr. Fahmi Basyah namanya. Itu orang Indonesia. Sampai hari ini saya tetap berpegang kepada para penafsir, para ulama-ulama salaf, bahwa negeri Saba itu ada di daerah Yaman. Yaman. Tidak tahu juga andai kata jenengan
mempercayai penelitian daripada seorang dokter matematika itu yang menganggap bahwa negeri Sabah itu ada di Wonosobo. Pernah melihat videonya, Pak? Pernah ya. Saya dulu diberi CD-nya, dan diberi CD-nya saya amati sejak awal dengan bukti-bukti yang dia sampaikan itu. Termasuk dia mengaku menemukan sebuah surat, yang suratnya itu dari lembaran emas itu, yang tulisannya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan itu memang betul, isi suratnya Nabi Sulaiman itu ya isinya itu diantaranya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia mengaku menemukan di sebuah telaga yang ada di situ, dan dia menunjukkan ada gambar di Candi Borobudur yang di bawah itu, bagaimana sang ratu ini dia mengangkat kakinya, sementara di bawah ada kolam, ada gambar-gambar ikan. Dan itu mengatakan seperti di dalam Al-Quran, di mana Ratu Bilqis pas ketika nyampe, bagaimana singgasana itu sudah dipindah oleh Nabi Sulaiman ya. Itu kemudian dia datang, ternyata memang lantainya itu sudah dirubah oleh Nabiullah Sulaiman, dan dia mengangkat itu, dan dia akhirnya masuk ke dalam Islam. Ya, tetap itu saya sampai hari ini mengatakan mengikuti para ulama salaf bahwa negeri Sabah itu bukan di Wonosobo, bukan di Indonesia, dan memang bukti-bukti kalau itu ada di daerah sekitar Yaman itu memang terbukti. Nanti akan kita bahas, ada istilah Sailal Arimi atau Sailal Arami nanti. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, digambarkan kalau kita melihat itu di dalam Al-Quran ya, dalam surat Sabah itu luar biasa sebenarnya. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqil rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seringkali orang menerjemahkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ya gimah ripah lo jinawi tata tentrem kertora harjonya itu. Dan memang tergambarkan ada dua buah kebun di sebelah kanan, di sebelah kiri. Sampai kemudian kalau kita amati dari para penafsir-penafsir yang ada itu memang luar biasa. Kita lihat umpamanya. Jadi kanat biladuhum ayatun min ayatillah. Qala Allah Ta'ala laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Aqamu saddan aziman ala madaqilil anhar. Jadi mereka ini orang-orang Sabah ini mampu membuat semacam saddan aziman. Saddan itu apa, Pak? Penghalang. Ini mirip dengan seperti yang ada di dalam surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu kalau saya dulu di pondok, katanya ayat ini digunakan untuk supaya tidak ditangkap sama Pak polisi kalau tidak pakai helm. Kayak amalan-amalan model begitu itu. Saya yakin anak-anak pondok yang tradisional itu mesti mengenal amalan semacam ini nih. Pas gak bawa helm, gak bawa STNK, membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan, gak tahu dari mana itu. Cocokologi, otak-atik matok itu. Saddan itu semacam, Masya Allah, saddan itu semacam sekat. Sama seperti konteksnya Zulkarnain itu juga mengecor pakai tembaga dari mana? Gunung ke atas gunung untuk memberikan sekat supaya Ya'juj Ma'juj itu tidak keluar. Ini aqamu saddan adiman ala madakhilil anhar. Artinya ini memang orang-orang sahabat yang begitu luar biasa. Mereka sanggup membuat semacam bendungan yang mampu untuk menahan air, mampu untuk mengumpulkan air yang luar biasa, digunakan untuk irigasi. Sehingga untuk apa? Wahawwalu as-sahra'a ila jannatin fayha. Mereka orang-orang sahabat ini mampu merubah yang namanya padang pasir, bebatuan semacam itu menjadi kebun-kebun.
yang subur, kebun korma, kebun anggur, begitu luar biasa. Maka disebut di situ ada jannatin an yaminin wa shimalin. Kalau baca model begini tidak pakai kaidah tajwid lah. Ya, dari sebelah kanan, sebelah kiri, masya Allah, ada kebun-kebun yang begitu luar biasa, ada bendungan yang begitu luar biasa, ditata sedemikian rupa, mampu membuat bendungan. Kita paham ya, daerah Yaman itu kayak apa, daerah sekitar Arab itu kayak apa, ya. Tapi mereka mampu membangun peradaban yang sedemikian luar biasa, mampu membangun semacam itu. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ni'amun minallahi katsiratun. Nikmat-nikmat Allah itu begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajwa'un sahihatun. Ya, wa ajwa'un sahihatun, hawa yang begitu enak, nyaman, sejuk. Masya Allah. Sehingga muncul wa baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Imam Al-Jauzi atau Ibnu Al-Jauzi itu sampai ngomong begini ya, di dalam tafsir beliau, walam yakun yura fi baladihim hayatun wala aqrabun wala ba'udatun wala dzubabun wala barghusun. Oh, ini menarik betul Pak. Tidak dilihat di negara mereka itu yang namanya ular, hayatun. Ini kata Ibnu Jauzi di dalam tafsir beliau, namanya Zadul Maisir. La yura fi baladihim hayatun. Tidak terlihat di negara mereka itu namanya apa? Ular. Nggak ono ulon. Wala aqrabun, kala jengking juga nggak ada. Wala ba'udatun. Ba'udatun itu apa? Nyamuk. Tidak ada nyamuk sama sekali. Tidak ada nyamuk sama sekali. Wala dzubabun, juga tidak ada lalat sama sekali. Itu berarti kan bersih, bagus, nyaman, hawanya sejuk. Jadi wala barghusun, juga ada semacam kayak coro-coro model ini, tidak ada. Itu sampai saking semacam itu ya. Sampai begini, wa yamurru al-gharibu bi baldatihim wa fi thiyabihi qalqamalu. Al-qamal itu kan tumo ya, apa semacam kutu. Semacam kutu. Jadi ketika ada orang asing yang datang lewat ke negara mereka, orang-orang Sabah, dan di tubuh mereka itu ada kutu, maka apa? Fayamutu al-qamalu. Maka kutu itu jadi mati. Fayamutu al-qamal. Maka kutune apa tadi? Kutu. Bahasa Indonesianya, bahasa Jawa ini kutu ya, we. Ya kutu ya. Bahasa Jawa ini apa, Pak? Kutu. Tumo. Ada orang itu datang ke negaranya mereka, di tubuh mereka ono tumo, ono kutu. Mati itu kutunya itu. Kenapa? Litayyibi hawaiha. Karena saking bagusnya hawanya negara Sabah pada waktu itu. Masya Allah. Nyamuk gak ono, lalat ya ora ono, coro gak ono, tunggeng ya ora enek, ula ya gak enek, kutu, tumo iso mati hanya gara-gara. Itu luar biasa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kira-kira podo pun tidak sama Indonesia? Kira-kira sama apa enggak sama? Kalau jannatin an yaminin wa shimalin itu sama apa enggak? Kalau bendungan-bendungan di Indonesia juga banyak. Kalau kebun-kebun di Indonesia luar biasa. Sama enggak sahabat dengan Indonesia sekarang itu kasihnya? Makanya metenteng tadi itu orang Indonesia yang menyebut bahwa negeri Sabah itu di Wonosobo itu. Metenteng kalau negeri Sabah itu ada di Wonosobo. Nah sekarang kita lihat di Wonosobo kayak begitu. Nah, itu. Baik. Sampai kemudian juga Al-Qatadah. Kita paham namanya Al-Qatadah wa ghairu. Kanat al-mar'atu tamurru bil miqtali ala ra'siha fatamtali'u minat thimari mimma yatasaqatu fihi minnat jihi wa kathratihi. Jadi kalau ada wanita yang lewat itu di kebun, dia bawa miktal kayak semacam wadah untuk berupaya. Ya keluar dari kebun itu sudah penuh dengan buah-buahan itu. Saking banyaknya buah-buahan yang ada di kebun-kebun itu. Wis pokoknya makmur wis.
apa tadi itu? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gimah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, yaitulah Sabak. Pada posisinya Sabak itu semacam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mengharapkan Indonesia kita jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, saya pingin betul seperti itu. Enggak, kalau enggak jauh-jauh ya mungkin Kota Malang ini yang kita huni ini. Yang menarik pokoknya di situ ada baldatun, kemudian thayyibatun, ada wa rabbun ghafurnya itu. Ada Rabbun itu Tuhan, Ghafur itu yang mengampuni. Ghafur itu yang mengampuni. Ghafur itu yang mengampuni. Negara itu kalau dia makmur, gipah ripah loh jinawi tadi itu saya katakan itu tuh. Tapi kalau Allah itu tidak Rabbun Ghafur itu alamat sudah. Jadi antara kemakmuran sebuah negara, kemakmuran sebuah negeri itu ketika digandeng dengan Rabbun Ghafur enak. Tapi kalau umpamanya sebuah negara itu makmur, tambang di mana-mana, bahkan emas itu andai kata tidak seperti itu, maka orang Islam Indonesia itu, orang Indonesia itu mungkin per orang bisa dapat berapa kilo gitu. Tapi kalau memang negara itu makmur dan seterusnya, tapi kalau Rabbun tidak ghafur, lah ini jadi masalah. Jadi masalah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama itu. Nah, pada waktu itu memang yang namanya Sabak itu gabung. Ya baldatun thayyibatun sekaligus Rabbun Ghafur. Ini loh harapan kita begitu Pak Indonesia. Harapan kita begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu hal yang paling penting, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Ayat 15. Di situ kan ada kalimat kulu mir rizqil rabbikum washkuru lahu. Ada kalimat washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya. Ini orang-orang Sabak yang punya gambaran seperti yang saya gambarkan semacam ini, Masya Allah. Sampai kalau di bawah itu Imam Qatadah juga bilang, kana ar-rajulu al-musafiru la yahmilu ma'ahu zadan wala saqaan. Dan ada seseorang musafir itu yang dia tidak membawa bekal atau minum sama sekali. Wala yakhafuna. La yakhafun, mereka enggak khawatir, Pak. Kalau sudah masuk ke negeri Sabak, mereka tidak akan khawatir. Mereka tidak khawatir. Wala yakhafuna dhama'an wala ju'an. Mereka tidak akan khawatir haus, mereka tidak akan khawatir lapar, saking makmurnya. Mungkin kalau gambarannya seperti yang digambarkan Nabi nanti, mungkin untuk nyari orang yang berhak menerima zakat itu sudah susah, saking makmurnya. Untuk mencari orang yang berhak menerima zakat dan menerima sedekah itu susah. Mungkin seperti itu ya mungkin. Kalau di Indonesia masih banyak ya orang yang berhak menerima zakat sama menerima sedekah. Ada orang yang miskin tapi ada yang bermental miskin. Wis sugih tapi sik koyok wong melarat wae. Kalau negeri Sabak itu memang betul-betul makmur. Betul-betul makmur. Ya, itu yang disebut dengan baldatun thayyibatun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya apa? Al-ghaflatu an syukrillah ala ni'amihi kama umiru. Mereka itu lupa, mereka itu lalai, Pak. Lalai dari mensyukuri Allah, lalai daripada nikmat-nikmatnya Allah, lalai terhadap Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan itu. Akhirnya mereka sudah mulai lupa diri. Mereka sudah mulai lupa diri. Memang penyakitnya orang itu. Penyakitnya orang itu kalau diuji rotok susah ngono sik mending nang masjid ya. Delokno lek utange akeh. Lek utange akeh wiritan sampai pedot. Sing diwiriti mek utang, duit. Coba kemudian kalau Allah itu diuji dengan kekayaan, sukses usahanya.
Boleh tidak saya mengasih contohkan namanya kisahnya Sa'labah? Ya, walaupun mungkin banyak para ulama yang mempertanyakan tentang sanadnya daripada kisah Sa'labah, tapi bisa kita ambil di situ. Atau kisahnya 3 orang yang buta, dulu pernah saya sampaikan itu. Kisah 3 orang yang buta, terus yang kedua orang yang kepalanya botak, yang ketiga belang. Diuji oleh para malaikat itu masing-masing. Akhirnya mereka punya unta sedemikian banyak, sapi sedemikian banyak, kambing sedemikian, sampai memenuhi lembah itu. Akhirnya malaikat datang dengan bentuk seperti mereka. Yang lolos cuma 2, yang satu lolos. Yang buta saja yang lolos, yang 2-nya tidak lolos. Lah itulah manusia. Manusia itu kalau sudah mereka mendapatkan sesuatu nikmat, ya banyak lupanya. Maka Allah menyebut manusia itu dzaluman jahula. Manusia itu banyak zalimnya, manusia itu banyak gobloknya. Jadi Gusti Allah loh yang menyebut kita itu sebagai orang goblok, itu Allah. Dzaluman jahula. Ya. Jadi manusia itu kalau dia itu diberikan nikmat, Masya Allah, seringkali lupa. Ini gambarannya orang sabar. Gambarannya orang sabar. Saking makmurnya, akhirnya mereka lupa. Saking makmurnya, mereka lupa. Itulah yang diperintahkan, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lah akhirnya mereka ini berpaling, Bapak Ibu. Jenengan lihat di ayat 16. Di ayat 16 itu fa'aradu, maka mereka itu berpaling. Tetapi mereka itu berpaling. Itulah sudah mulai di situ sudah. Itu yang kita sebut dengan yang nomor 2, al-i'radu anit ta'ati wasti'malun ni'ami fil muharramati. Qala ta'ala fa'aradu, di ayat yang nomor 16. Al-i'radu anit ta'ah, orang-orang sabar sudah mulai berpaling dari ketaatan kepada Allah. Tidak hanya itu saja, wasti'malun ni'ami fil muharramat, mereka menggunakan nikmat-nikmat itu di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya orang sudah mulai kufur nikmat itu ya 2 hal ini. Cirinya orang itu sudah mulai kufur nikmat itu ya 2 hal ini. Sudah mulai lupa dengan taat kepada Allah. Sa'labah, kambingnya yang begitu bauannya, yang awalnya itu rajin ke masjid, belas karena masjid. Itu sudah tanda, sudah mulai. Makanya di surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu sudah diterangkan, idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jenengan garis bawah di situ ada 2 hal. Ya, ila dzikrillah sekaligus wa dzarul bai'. Kenapa sih Jumat itu disebut oleh Allah dzikrillah, bukan ila jumu'atillah? Jenengan amati di situ. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kenapa Allah tidak mengatakan fas'au ila jum'atillah? Tapi kenapa Allah menyebut dengan fas'au ila dzikrillah? Apa rahasianya, Bapak Ibu? Jadi kalau kita bicara tentang masalah zikir dalam Al-Qur'an, zikir di dalam Al-Quran itu kan ratusan kali disebut. Yang namanya zikir itu konsekuensinya 2. Secara bahasa linguistik namanya zikir itu kan dzakaro. Dzakaro itu kan artinya eling, ingat kan gitu ya. Ketika Allah idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, dipanggil untuk menunaikan salat Jumat itu untuk fas'au ila dzikrillah. Jumatan itu esensinya eling. Namanya eling itu orang semakin ingat kepada Allah, dia akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Eling itu orang ingat kepada Allah, kemudian dia meninggalkan sesuatu yang dilarang.
Itu yang namanya fas'au ila dzikrillah itu. Pertanyaan saya begini, Pak. Di sini ada yang usianya 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Baliknya itu katakanlah kita buat usianya 10 tahun. Berarti Jumatannya itu andai kata tidak lobang, Jumatannya itu berarti sudah berapa puluh tahun. Jenengan yang usianya 60 tahun, berarti Jumatan itu sudah 50 tahun. Betul ya? Pertanyaan nih, 50 tahun Jumatan ini oleh apa? 50 tahun Jumatan itu dapat apa kira-kira? Oleh konsumsi? Atau mungkin karena akhirnya tubuhnya seger, karena datang Jumatan itu karena untuk istirahat, tidur, maka nih golek di sop paling belakang, sendeng nang tembok, sembujung merem. Nanti kemudian khotibnya bicara apa ndak tahu. Itu kan akhirnya. Maka di situ sebenarnya kita itu sudah diingatkan oleh Allah, fas'au ila dzikrillah. Lah, jadi di antara tanda orang itu sudah mulai kufur terhadap nikmat Allah itu tandanya yaitu al-i'radu 'anit ta'at. Yang tadinya salate getu krana penggaweane tambah sibuk, Masya Allah. Ya kan? Langganane tambah akeh, dagangane tambah laris, akhirnya ngajine hilang, jamaah hilang. Itu tanda sudah mulai kufur nikmat itu. Hati-hati. Makanya saya katakan tidak semua yang diberikan oleh Allah itu nikmat, tapi bisa jadi dia itu adalah istidraj. Duitnya jenengan wakeh, tapi mungkin itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, namanya istidraj. Orang-orang Sabah ini begitu dia makmur, gimah ripah lo jinawi toto tentrem kertorajo tadi sudah mulai berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering kali nyindir kalau di ngaji-ngaji tak giatnya. Saya cuma berkali-kali bilang di masjid manapun, resiko saya tidak dipakai lagi gitu aja. Cuman itu saja saya bilang. Resiko saya tidak dipakai lagi di masjid itu. Tapi tidak apa-apa, saya giatnya gitu. Perkara tidak dipakai itu kan urusannya Allah yang membolak-balik hati kan gitu ya. Ada jamaah itu Masya Allah. Mulai awal itu saya lihat ngaji di situ itu usahanya kempas-kempis, rajin ngaji, jamaah rajin. Begitu langganannya tambah akeh, tambah maju, bisnisnya tambah apa, iso bangun rumah ini, bangun rumah itu, Masya Allah, akhirnya ngaji malah gak tahu teko. Inilah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka berkenaan dengan salat Jumat itu ditekankan oleh Allah, wadharul bai', tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Tapi ya ono sing mokong, Pak. Tokonya ditutup, bener, tokonya ditutup. Tapi tetap di jero toko. Tetap di dalam toko, enggak Jumatan, enggak apa. Yo akeh model ngono kuwi. Ada ya. Jadi poin pertama, tanda bahwa orang itu sudah mulai kufur terhadap nikmat Allah itu adalah al-i'radu 'anit ta'ah. Dia sudah mulai berpaling dari ketaatan kepada Allah. Jangan sampai jenengan yang penggaweannya tambah lancar, rezekinya tambah lancar, jangan sampai jenengan semakin jauh dari masjid. Itu berarti istidraj. Hati-hati. Seharusnya rezekinya tambah lancar, semakin mempeng na masjid. Rezekinya semakin lancar, semakin mempeng ikuti kajian. Itu seharusnya begitu. Milih duitnya akeh atau hidayah itu tetap dalam hati. Milih yang mana? Milih dua-duanya, winternya. Saya bisa menebak pasti pilihannya duitnya ya akeh, hidayah tetap ada. Oh, itu jawabannya wong akeh gitu. Tapi kalau disuruh memilih salah satu, lebih baik hidayah itu. Hidayah itu. Yang kedua, tanda bahwa sudah mulai kufur nikmat itu apa? Wasti'malun ni'ami. Ni'am itu kan jamak daripada nikmatun. Wasti'malun ni'ami fil muharramat, menggunakan nikmat-nikmate Gusti Allah itu
fil muharramati, di dalam perkara-perkara yang haram. Itu sudah mulai tanda, Pak. Sudah mulai tanda itu. Berarti apa yang diberikan oleh Allah itu, mohon maaf, mungkin dicabutnya keberkahan, sudah mulai dicabut keberkahan itu. Lah kalau suatu nikmat itu dijalankan di dalam sesuatu yang haram itu kan Masya Allah. Itu Masya Allah. Ya ini kita tinggal introspeksi diri kita. Kita semakin diberikan nikmat, apakah semakin taat ataukah semakin lupa, semakin rajin ngaji atau tidak. Dan rezeki-rezeki uang yang kita punya itu digunakan untuk hal yang haram atau tidak. Lah orang-orang Sabak ini sudah mulai ini, Pak. Tadi sudah saya katakan orang-orang Sabak sudah berpaling sehingga mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman itu taunya ya dari burung hudhud. Taunya dari burung hudhud itu pas ketika rapat digoleki kok burung hudhud kok tidak ikut rapat. Ternyata burung hudhud itu sedang dolan ketemu dengan sebuah negeri. Di situ dipimpin oleh seorang wanita namanya Bilqis yang menyembah matahari. Itulah semangat dakwahnya dari Nabiullah Sulaiman hidup, maka berdakwah sampai kemudian Ratu Bilqis tunduk kepada Nabiullah Sulaiman. Seharusnya kita kalau punya ekonomi yang kuat seperti Nabiullah Sulaiman itu, ekonomi kita yang kuat itu kita jalankan untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Sampai Nabiullah Sulaiman itu sampai membangun kolam di istana yang luar biasa itu, sampai Ratu Bilqis pas ketika datang dibuka itu, dikiranya di situ air, ternyata di situ kan ada, Masya Allah, luar biasa. Kita ini tidak, kadangkala harta kita yang banyak bukan untuk fisabilillah, tapi malah justru gawe sombong-sombongan, gawe pamer-pameran, gawe bangga-banggaan. Dan itu masuk yang nomor 3, ataraful muharram wal bataru ala ni'amillahi bitolabil asfari asyaqati al ba'idati. Tadi sudah saya pahamkan bahwa di negeri Sabak itu pas ketika mengadakan perjalanannya itu gampang. Asfaruhum suhlatun wa turuquhum aminatun. Itu orang Sabak. Jadi kalau ada mengadakan perjalanan itu perjalanannya gampang. Suhlatun itu kan gampang gitu. Karena memang tidak ada hawa yang membuat bikin orang sumuk, kepanasan. Karena tadi sudah kita bilang di atas itu kan, litoyibi hawaiha, sampai jenenge tumo itu so mati. Saking sejuknya, saking nikmatnya hawa yang ada di situ, sehingga dengan hawa yang begitu luar biasa enak itu, orang mengadakan perjalanan jauh itu tidak terasa enak gitu. Itu hampir mirip dengan orang-orang Bani Israel dulu yang diistimewakan oleh Allah di tengah panas-panas yang terik matahari itu kan. Bani Israel dikasih apa, Pak? Naungan awan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anjalna 'alaikumul manna wa salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yatlimun. Itu kayak Bani Israel nandi-nandi gak kepanasan sama Gusti Allah, dinaungi awan terus kemana-mana itu, Masya Allah. Ini orang Sabak hawanya begitu luar biasa. Laqad dilalah mereka itu berdoa, Bang. Mereka itu berdoa kepada Allah. Ini kan kurang ajar. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaqin inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Jadi orang-orang Sabak itu di samping sudah mulai berpaling daripada taat dan menggunakan nikmat-nikmat itu di jalan yang haram, mereka sombongnya, naudzubillah min dzalik. Di situ ada kalimat tadi sudah saya baca, faqalu, maka mereka berdoa,
Rabbana ba'id baina asfarina. Wahai Tuhan kami, jadikan jauh di antara perjalanan-perjalanan kami. Padahal tadi itu asfaruhum suhlatun, kan begitu kan Pak ya? Suhlatun. Tapi dia malah pengen bahwa konteksnya bepergian itu pengen yang jauh. Di situ ada asyaqah, ada asyaqah, ada asyaqah. Tapi malah justru disitulah kemudian Allah memporak-porandakan orang-orang sabar. Intinya di situ ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah mulai berpaling dari ketaatan, menggunakan nikmat-nikmat itu di jalan yang haram, dan yang ketiga sombong. Kemarin sudah kita bahas, sombong itu kan dua. Apa itu Pak? Ciri daripada sombong itu apa? Nabi mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Riwayat Muslim itu ya. Orang sombong itu batarul haqqi, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan orang. Yes. Kalau jenengan itu jadi orang suka ngeremehkan orang itu tuh, sudah mulai yatinin jenengan tuh bosok itu. Kalau sudah mulai suka meremehkan orang, kalau sudah mulai suka meremehkan orang, itu hatinya tandanya sudah mulai bosok itu. Sudah mulai bosok. Suka menolak kebenaran, itu bosok hati, itu sudah sombong. Yang itu kemudian Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Jangan sekali-kali meremehkan orang. Ini orang-orang sahabat sudah mulai meremehkan orang lain. Oh, itu loh negaraku ini yang paling makmur. Iki loh saya ini paling kaya. Ini loh rakyat kami paling kaya, bla bla bla. Mulai sombong sudah. Mulai sombong. Dan akhirnya mereka berani menggunakan harta itu di dalam hal-hal yang bersifat haram. Itu tadi al-i'radu 'anit ta'ati wasti'malun ni'am. Jadi tiga hal. Sebab kenapa orang Sabah itu akhirnya dihancurkan oleh Allah, sebabnya tiga. Sudah mulai berpaling dari ketaatan. Ini hati-hati. Kalau kita ini sudah mulai berpaling dari ketaatan, sementara rezeki kita lancar terus, hati-hati. Kira-kira nanti apa yang akan diperbuat oleh Allah kepada kita? Diambil paksa, mungkin harta kita bisa jadi. Yang kedua apa tadi? Wasti'malun ni'ami fil muharamat. Menggunakan harta itu di jalan yang haram. Kalau jenengan sudah mulai menggunakan harta jenengan di hal-hal yang haram, hati-hati. Kalau Allah tidak ridho, dicabut harta itu. Dan yang ketiga, kesombongan tadi. Sombong, mentang-mentang sugih, mentang-mentang makmur, akhirnya suka merendahkan orang, suka menolak kebenaran yang datang. Maka hati-hati, di situ nanti Allah akan memberikan azabnya. Baik. Nuzulul uqubah, turunnya siksaan. Jadi turunnya siksaan itu bisa disebabkan oleh orang yang melakukan tiga hal tadi. Ya, nuzulul uqubah. Sebelum saya lanjutkan, ini kurang berapa menit? 6 menit ya. Ada yang perlu didiskusikan, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang pertama, ini saya berbangga dengan anak saya pada yang saat ini hadir mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan barisan seperti mungkin sekarang ini sudah dimulai. Jadi tidak lagi duduk berjauhan. Biar nanti kalau ngantuk anak kita bisa saling titik-titik gitu, menghindari kenangan. Kalau kita tapi kalau kita jauh malah cenderung karena seperti saya dulu kalau duduknya di belakang. Tapi ini karena ada Pak Imin dan Pak Andoyo ini, duduk depan aja, nanti kalau ngantuk saya titik-titik. Berarti
cenderung kita melihat bahwa kufur nikmat ini hanya ditujukan kepada harta benda yang kita miliki, salah menggunakan harta yang Allah berikan kepada kita. Tetapi mungkin juga kufur nikmat itu termasuk kita punya badan sehat, punya kecerdasan, tetapi kecerdasan dan kesehatan itu tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ini barangkali ini bagian daripada kufur nikmat. Saya kalau lihat ketika berhaji dulu, ada anak kecil, kemudian ada orang tua, itu mereka menuju ke Madinah, orang ada juga yang ke Madinah. Itu, tapi yang kadang-kadang saya sempat ternyuh, kenapa ya orang-orang sehat kok tidak seperti ini? Kenapa tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman yang fisiknya tidak sempurna seperti kita? Itu juga kan bagian daripada dorongan yang mestinya harus diperhatikan bagi saudara kita yang dalam kondisi yang Allah berikan itu. Mohon penjelasan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebenarnya kalau kajian-kajian mengikuti majelisnya Kanjeng Nabi itu memang duduknya merapat, mendekat kepada siapa? Mendekat kepada pemateri. Itu kalau sunnahnya memang begitu. Karena memang gitu tadi. Jadi dekat majelisnya Rasulullah, makanya disebut dengan halaqah. Halaqatun itu apa toh? Bundar toh. Halaqah itu dekat. Sahabat Nabi itu kalau ngaji sama Nabi merapat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum menyentuh pada posisi yang jenengan sampaikan karena memang kebetulan yang kita bahas ini adalah sabak. Sementara sabak ini identik dengan kemakmuran dan harta benda. Sehingga tadi sejak awal saya mengatakan tentang masalah itu. Dan yang jenengan katakan memang betul, bahwa namanya kufur nikmat itu tidak hanya pada posisi harta benda yang kita dapat. Imam Al-Ghazali itu menyebut bahwa memang semua kelebihan yang sudah ada pada diri kita ini, itu sebenarnya adalah sebuah bentuk nikmat secara linguistik, secara kebahasaan. Kita diberi, makanya konteksnya kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ada yang menarik di dalam surat As-Sajdah di situ. Surat As-Sajdah ayat berapa itu? Itu ada kalimat tashkurun digandeng dengan apa namanya tadi? As-sam'a wal basara wal fuad. Jadi Allah menggandeng syukur dengan telinga, dengan mata, hati. Di situ diawali dengan waja'ala lakum, dan Allah menjadikan untuk kalian. Itu artinya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, bahwa karunia Allah yang perlu kita syukuri itu bukan hanya sekedar harta benda, tapi setiap kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Makanya sampai Imam Al-Ghazali menyebut setiap kelebihan-kelebihan yang ada pada diri manusia itu bisa berpotensi membuat orang itu sombong dan ingkar. Di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, itu kitab itu pernah saya bahas di sini, baru 2 pertemuan sudah saya hentikan karena tidak dipanggil lagi. Itu di situ itu disebutkan di dalam kitab itu bahwa kita ini seringkali melakukan maksiat dengan menggunakan fasilitasnya Allah. Apa maksudnya, Pak? Jadi kita seringkali melakukan maksiat dengan menggunakan fasilitasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul seperti yang saya katakan tadi, di sini ada kalimat, ada 3 hal tadi kan? Wasti'malun ni'ami fil muharramat tadi.
Saya simpulkan saja bahwa nikmat Allah yang perlu kita syukuri itu tidak hanya terbatas pada posisi harta benda yang kita miliki. Sehat itu juga merupakan nikmat. Anggota tubuh yang sehat semacam ini itu juga merupakan nikmat. Itu Pak. Jadi penguatan saja dari apa yang jenengan sampaikan. Pas adzan. Ya. Berarti pertemuan berikutnya masih di bab Sabak ya. Cerita Sabak berkenaan dengan nuzulul ukubah. Mudah-mudahan nanti sampai Ramadan kitab ini sudah selesai. Nanti terakhir kisah yang saya ambil adalah kisahnya Luqman. Setelah Luqman selesai mungkin kitab tentang kisah-kisah. Ini kan bukan kisah Nabi ini. Ini bukan kisah Nabi. Itu kisah-kisahnya itu sudah habis. Nggak tahu nanti setelah itu kalau memang diminta untuk ngaji lagi, kita ambil kitab yang lain yang lebih menarik lagi apa kira-kira nanti. Saya cenderung nanti ada kisah-kisah pada sunnah-sunnah Nabi. Jadi kisah-kisah Nabi yang ada pada zaman Nabi itu ada kitabnya sendiri. Kisah-kisah yang terjadi di seputar Nabi dan para sahabat itu juga kisah yang cukup menarik. Saya kira cukup. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang istiqamah. Mudah-mudahan umur kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah, diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita adalah orang-orang yang saleh dan salehah, orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang ahli ilmu, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan keluarga kita ini adalah keluarga yang senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan negara kita itu adalah negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun, ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.